Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat mesin virtual di VMware. Kemudian mesin virtual tersebut nantinya akan diinstal Debian gitu ya, dengan OS Debian 12 gitu. Langsung saja untuk membuat mesin baru di VMware, pertama kita bisa ke file New Virtual Machine. Kemudian kita pilih yang tipikal saja tentunya ya, yang recommended. Next. Lalu, nah ini kita masukkan ISO dari mesin yang akan kita install gitu ya. OS yang akan kita install. Jadi karena tadi saya bilang mau menginstal Debian 12, ini sudah ada ya Debian 12. Karena saya sudah pernah melakukan instalasi, jadi sudah ada historinya. Tapi kalau masih baru banget, belum ada suggestionnya di sini, kita bisa ke browse. Kemudian diarahkan ke tempat di mana kita menyimpan ISO kita gitu ya. Jadi file ISO-nya di mana diambil saja seperti ini, kemudian next. Nah, ini adalah penamaan dari mesin virtual yang milik kita itu nanti seperti apa. Jadi bebas ya. Ini akan saya kasih nama Debian 12 server. Seperti ini, kita next. Kemudian ini, nah yang ini yang pilih yang atas ya, store virtual disk as a single file. Lalu untuk disknya kita 20 GB saja karena ini nanti akan saya jadikan Debian server yang bentuknya CLI nanti operasionalnya, jadi tidak perlu banyak-banyak untuk disknya atau penyimpanannya. Nah seperti ini. Lalu kita customize bisa ya. Jadi kalau ini untuk pengecekan, kalau sudah sesuai dengan keinginan bisa langsung di finish, tapi sebenarnya kita bisa melakukan customize hardware dulu sebelum di finish gitu ya. Power on. Nah, ini kalau dicek nanti setelah finish sudah otomatis langsung nyala mesinnya. Tapi kalau ini di uncheck enggak gitu ya. Ini saya uncheck aja biar enggak otomatis nyala. Kemudian saya klik customer hardware dulu mau ada perubahan. Nah, untuk RAM-nya itu saya jadikan 4 saja supaya agak cepat gitu ya. Kemudian untuk adapternya, nah karena ini nanti itu Debian 12 dan instalasinya tuh butuh internet gitu ya karena package-package yang lain tuh ada di cloud gitu. Kita nanti mau ambil dari mirror, jadi harus ada internet. Pastikan ada satu adapter yang NAT. Dan saya mau nambah satu adapter lagi, adapter host only ya, yang nantinya supaya laptop hostnya yang Windows ini, tempat VMware-nya ini bisa connect dengan mesin virtual yang akan saya install gitu. Jadi yang ini ya. Jadi ada dua network adapter, NAT dan host only ya. Bisa dilihat NAT dan host only. Jadi yang kedua ini saya awalnya kan defaultnya NAT. Jadi saya pindahkan ke host only. Kemudian untuk yang NAT biar NAT gini saja. Harus ada NAT ya. NAT tuh biar nanti mesinnya tuh ada internetnya. Karena untuk menginstal Debian 12 kita butuh internet. Nah, kita close sudah ya. RAM-nya 4, harddisknya 20 cukup. Nama itu ISO-nya sudah masuk. Lalu kita finish. Nah, bisa dilihat di samping. Nah, ini adalah mesin yang tadi sudah kita buat. Kita sudah punya mesinnya tapi belum terinstall Debian-nya. Jadi ketika kita nyalakan, nanti kita akan melakukan instalasi Debian 12. Langsung saja kita nyalakan. Jadi diklik gini ya. Posisi seperti ini kita tekan tombol power on yang di sini boleh, yang di sini boleh, atau mau seperti ini juga boleh ya, power on yang ini boleh. Nah, itu ya. Jadi kita tekan lalu akan diarahkan ke, nah ini bisa di oke saja. Nah, ini kita pilih yang grafikal ya. Jadi saya enter graphical install biar tampilannya agak lebih bagus gitu ya, dan bisa menggunakan mouse itu untuk inputannya. Tapi kalau kita pilih yang bawah yang install nanti tampilannya kayak mesin lama gitu, biru putih gitu. Kemudian nggak bisa menggunakan mouse untuk inputannya, hanya bisa keyboard. Nah, oke, lanjut instalasi pertama ini. Oh ya, ini kalau ada tulisan seperti ini bisa ditutup aja ya, di sini bisa di hide dulu. Nah, jadi lebih luas kan. Nah, ini saya continue, jadi saya menggunakan bahasanya English ya, biar
bahasa Inggrisnya juga semakin lancar gitu. Continue, tapi bisa boleh kalau mau menggunakan bahasa Indonesia. Lalu pilih other, ya karena English tadi bahasanya, jadi kita harus pilih ini dulu ya. Other, kemudian Asia, kemudian kita pilih Indonesia. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau kita memilih bahasanya tuh Indonesia, nanti sudah ada langsung pilihan untuk locationnya Indonesia tuh sudah otomatis ada di depan gitu, nggak usah pilih other Asia kayak gitu ya. Nah, ini Indonesia locationnya, kemudian ini kita next aja, pilih waktunya ya sama, kemudian keyboardnya American English. Nah, kita tunggu. Lalu dia akan masuk ke pemilihan adapter utama yang bisa connect internet nanti. Jadi tadi diingat-ingat ya, yang saya jadikan adapter NAT tadi kan yang tipenya NAT adalah adapter yang pertama. Nah, itu ENS3 ya, jadi atau yang atas. Nah, ini ya. Jadi kita pilih yang ini karena tadi yang NAT itu yang pertama. Kalau nanti eh, teman-teman yang NAT itu adapter yang kedua, tentunya pilih yang ini. Tapi karena tadi NAT-nya itu di-assign ke adapter pertama, jadi ya udah ENS3 yang pertama ini yang NAT, yang connect ke internet kan yang ini. Kita continue. Nah, ini hostname kita itu kayak nama mesinnya nanti gitu ya. Jadi kita kasih nama bebas. Atau Debian gini saja juga nggak apa-apa, bebas ya namanya. Tapi harus huruf kecil, tidak boleh spasi. Kalau mau dua kata bisa pakai apa namanya underscore atau strip gitu ya. Tapi ini saya seperti ini saja. Kemudian domainnya bisa dikosongin dulu, itu nanti kalau kita bikin web server atau DNS server, nanti bisa nama domain dari server kita tuh itu gitu loh. Dan nanti bisa dijelaskan di saat penjelasan web server dan domain server. Sementara kita kosongin dulu, tidak masalah. Lalu ini password root harus diisi. Yang simple saja karena untuk latihan. Tapi kalau jadi admin server tentunya passwordnya susah mungkin gitu ya. Yang penting ingat tuh. Continue, full name ini nama dari user. Misalnya Debian 12 server. Ini juga bebas dan kalau ini tuh boleh pakai spasi, boleh pakai huruf besar, huruf kecil boleh. Kemudian continue. Nah, ini username, nama kalau pas kita masuk pertama kali kan kayak masuk Windows itu kan ada nama usernya gitu kan buat login pertama. Ini saya Debian saja biar nggak lupa. Ini password untuk masuk ke komputernya atau mesinnya. Jadi untuk ke user tadi, user Debian. Nah, ini juga yang untuk login pertama gitu ya. Jadi untuk login masuk ke mesinnya itu tadi usernya Debian, kemudian ini passwordnya, password user tersebut. Tapi sebenarnya nanti kita bisa nambah user, ganti password juga bisa. Continue. Nah, ini pilih yang Western Sumatera ya, karena kita memang ada di Jawa Tengah. Kemudian kita lanjut. Lalu ini pilih yang paling atas saja, guided use entire disk. Next. Karena cuma ada satu pilihan hard disk ya, ya udah kita pilih itu aja. Kemudian ini yang pilih yang paling atas, all file in one partition. Nah, ini ya recommended for new users. Karena kita new users jadi ya pilih aja sesuai dengan saran dari mesinnya sendiri. Continue. Ini finishing partitioning and writing to disk, continue. Nah, yang ini pastikan kita pilih yes. Gitu. Ini ya, pilih yes. Jadi yes-nya tercek. Karena kalau enggak, ya sama aja kita ngulangi lagi tadi yang partitionnya tadi nggak jadi apa namanya, nggak jadi gitu loh settingannya tadi. Nah, kita continue. Ya, kita tunggu. Nah, kita tunggu dulu ya. Oke, sudah mau selesai. Nah, ini scan extra installation media tadi ya yang saya sebutkan, package-package-nya itu ada di cloud atau ada di mirror. Jadi kita ambil secara internet, kita nggak
no, jadi ya kita nggak akan memasukkan media secara offline ke mesinnya ini gitu. Jadi kita no, continue. Oke, lalu kita pilih Indonesia ya, pilih Indonesia. Nah, ini kita pilih yang Kartolo. Kalau mau yang lainnya juga boleh, sama saja. Ini tuh kayak database secara online-nya yang package-package Debian yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi servernya ada di sini semua. Pilih salah satu boleh. Kalau saya biasanya pakai yang Kartolo. Continue. Nah, ini dikosongi, kita continue. Nah, ini kita tunggu saja. Sedang mengakses yang di mirror atau yang di cloud agak lama. Nah, ini tergantung dari bandwidth internet kita ya. Kalau misalnya lagi kenceng ya cepat, kalau lagi nggak lemot ya lama gitu. Bahkan beberapa kali juga gagal gitu karena bandwidthnya tidak cukup besar. Nah, makanya kalau pas install ini ketika bareng-bareng biasanya ya jatuhnya lebih lama karena rebutan bandwidth gitu ya kalau di lab sekolah. Ini kita tunggu. Agak lama nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Ambil filenya dari Google. Kita tunggu saja pokoknya. Oke, ini sudah select and install software. Lanjut, kita tunggu lagi. Baik, nanti setelah sambil jalan ya tadi select installation akan muncul pertanyaan seperti ini. Participate in the packet usage survey. Jadi kita no gitu ya. Perhatikan ada kata-kata survei ini kita no. Continue ya. Lalu dia akan lanjut ke select and install software, kita tunggu lagi. Nah, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Nah, ini karena tadi kita ini niatnya mau install Debian server yang nanti akan berjalan secara CLI, tidak pakai GUI ya, atau interface yang bagus gitu ya. Jadi kita uncheck dua yang atas, kita hanya install yang bawah saja, standard system utilities, hanya install yang ini. Kita jadi pastikan ya hanya install yang ini, yang lain nggak ada. Kita continue, lalu kita tunggu lagi untuk instalasinya. Ya udah hampir selesai ini ya, jadi sudah mau beres ini ya, bisa dilihat. Kita tunggu. Nah, udah agak cepat kan ini karena memang sudah mau selesai. Oke. Nah, kemudian kita tunggu dulu. Installing group bootloader. Nah ini pertanyaan terakhir ya. Jadi install the group bootloader. Jadi kalau grup ini kita yes ya, yes. Continue. Lalu ini kita pilih yang ini ya, yang dev/sda atau harddisknya tadi, jangan yang atas. Jadi pilih yang bawah. Continue. Nah, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai nih instalasinya setelah ini. Nah, finishing the installation. Oke, nah setelah itu installation complete, tentu kita continue to reboot ya. Untuk mereboot kita klik continue gitu ya. Jadi kita lanjut supaya reboot ini sistemnya. Nah, ini nanti dia akan masuk ke mesinnya ya. Kita tunggu saja. Ini sudah selesai ya instalasinya. Kita sudah berhasil memiliki satu mesin virtual dengan OS Debian dan berjalan dengan secara CLI. Nah, ini ya. Jadi ini kita sudah masuk ke mesinnya. Pertama login. Nah, jadi tadi ya karena berjalannya secara CLI, jadi mesin kita atau komputer kita ini nanti full text ya, nggak ada logo-logo desktopnya, icon-icon desktop, nggak ada tampilan antar mukanya juga gitu ya, nggak kayak Windows. Sebenarnya Debian tuh bisa juga tampilan seperti Windows gitu, tapi tadi kita pilih yang desktop environment. Tapi karena ini kita tadi pilihnya nggak dicek tadi yang desktopnya, karena memang pengennya tuh berjalan secara CLI saja untuk Debian, terutama nanti yang akan kita fungsikan sebagai server untuk pelajaran kali ini. Jadi
kita pilih tadi yang CLI gitu ya. Jadi seperti ini tampilannya, full text gitu. Nah, ini kita login. Tadi kan kita sudah bikin user ya. Ini jangan sampai lupa, tadi kan bikin user, saya Debian, kemudian passwordnya. Nah, kita masukkan, kok salah passwordnya? Sebentar, tadi salah ya? 1, 2, 3. Nah, ya tadi salah ketik, mungkin saya ngetik keyboardnya yang salah ya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke komputernya sebagai user Debian. Kemudian untuk nanti instalasi service-service atau package-package untuk servernya, itu kita harus jadi super user ya, atau harus jadi root atau administrator yang paling tinggi gitulah ya. Nah, makanya kita harus masuk sebagai super user, caranya SU. Nah, kemudian kita masukkan password root. Tadi kan pas instalasi kita juga setting password root karena kita masukkan. Nah, ini ya bedanya kalau di sini ada root, kata-kata root itu berarti kita sudah login sebagai super user. Nah, seperti itu untuk instalasi Debian 12 yang nanti akan berjalan secara CLI pada mesin virtual yang kita buat di VMware. Nah, untuk mematikannya bisa kita ini ya, pilih kemudian di power off. Oke, kita power off. Nah, seperti ini mesin kita, sewaktu-waktu mau menyalakan ya kita tinggal nyalakan saja. Seperti itu, selamat mencoba. Sekian untuk video kali ini.